Diskriminasi di Indonesia. Di tengah keberagaman Indonesia yang kaya akan suku, ras, agama, dan gender, masalah sosial seperti diskriminasi masih kerap muncul dan menimbulkan duka. Padahal, hampir semua ajaran agama menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan derajat yang setara di hadapan Tuhan. Pertentangan antara ideal spiritual dan realitas sosial inilah yang membuat isu diskriminasi perlu mendapatkan perhatian khusus. Contoh kasus diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi agama. Diskriminasi agama dapat terjadi seperti adanya oknum-oknum yang melakukan penyerangan rumah-rumah doa, oknum-oknum yang membatasi kegiatan ibadah, bahkan ada oknum-oknum yang menolak pembangunan tempat ibadah dan juga menjauhi kelompok minoritas. Jadi, contoh kasus diskriminasi yang selanjutnya adalah diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi ras dan etnis dapat terjadi seperti adanya perlakuan tidak adil terhadap kelompok etnis tertentu seperti yang pernah dialami etnis Tionghoa di masa lalu atau juga seperti masalah mendasar yang ada di Papua. Selanjutnya, contoh kasus diskriminasi yang ketiga yaitu diskriminasi gender. Diskriminasi gender dapat terjadi seperti adanya kesenjangan upah antara pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama, pengabaian perempuan dalam promosi ke posisi senior atau yang lebih tinggi, bahkan ada juga stereotip yang menganggap wanita lemah dan harus dilindungi, yang membatasi ruang gerak mereka, cara berpakaian, membatasi peluang kerja atau ruang gerak, serta kekerasan berbasis gender. Nah, setelah memahami berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi, penting untuk melihat langkah apa saja yang dapat dilakukan agar masalah ini tidak terus berlanjut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang pertama ada peran tokoh agama dan komunitas. Nah, jadi tokoh dan pemimpin agama memegang peran krusial dalam menyuarakan pesan anti-diskriminasi dari mimbar agama dan mempromosikan kesadaran sosial tentang kesetaraan. Selanjutnya yang kedua ada mendukung penegakan hukum dan kebijakan yang adil. Nah, perspektif agama juga mendukung penegakan keadilan sosial. Umat beragama didorong untuk mendukung peraturan dan kebijakan yang melindungi hak-hak semua orang dari diskriminasi, serta memastikan adanya sanksi yang setimpal bagi pelakunya. Dan tindakan yang terakhir yaitu tindakan nyata. Jadi agama tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mendorong tindakan nyata, seperti memberikan dukungan kepada korban diskriminasi dan berpartisipasi aktif dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Jadi kesimpulan dari masalah diskriminasi yang telah kita paparkan adalah dengan mengintegrasikan ajaran etis agama ke dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat dapat secara efektif mengatasi masalah diskriminasi dan menciptakan